Cemburu buta pria di Makassar racuni kekasih. Terlibat tawuran, seorang remaja tewas dibacok. Aniaya Pasutri, 2 Pak Ogah ditangkap. Empat oknum debt kolektor penganiaya anggota BRIMOB ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana seorang perempuan berinisial MA usia 40 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar hotel dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah. Korban diketahui tewas karena dicekoki obat keras oleh sang kekasih. Cinta segitiga di kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. Perempuan berinisial MA usia 40 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di Jalan Sungai Sadang Baru, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi setelah menerima laporan dari pegawai hotel langsung melakukan olah TKP. Karena menemukan sejumlah kejanggalan, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Sementara itu, unit Resmo Polda Sulawesi Selatan yang juga melakukan penyelidikan lanjutan berhasil mengamankan pelaku berinisial EB usia 40 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Kejayaan, kawasan Bumi Tamanan Rea, Permai atau BTP, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dari hasil pendalaman, polisi menemukan bukti tambahan bahwa pelaku tega menghabisi nyawa korban karena cemburu. Hubungan asmara keduanya diduga retak karena hadirnya orang ketiga. Sebelumnya, pelaku yang gelap mata nekat merencanakan pembunuhan ini agar korban seolah-olah terlihat bunuh diri. Faktanya, pelaku sengaja menggerus 4 butir obat pereda nyeri dosis tinggi lalu dicampur ke dalam minuman ringan. Pelaku kemudian mencokoki korban yang baru saja dibangunkan dari tidurnya di kamar hotel. Aksi keji inilah yang menjadi jawaban atas misteri tewasnya korban dalam kondisi kaku di atas ranjang. Kami mendapat informasi pada hari Rabu sekitar jam 8 malam terkait dengan adanya penemuan mayat di salah satu hotel di daerah Sungai Sadang Baru. Kemudian dari informasi tersebut, awalnya banyak yang mengira itu bunuh diri. Pada saat dilakukan olah TKP bersama dengan Dokpol, dengan Jatanras dan Polsek, kami menemukan beberapa kejanggalan. Dari situ ada beberapa kesaksian yang kami dapatkan dari pegawai hotel dan juga ada beberapa barang yang kami curigai. Dari situ, Kemudian dari situ kami melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari saksi, keterangan dari pegawai dengan alat bukti yang ada. Kami melakukan penyelidikan. Akhirnya didapatlah si pelaku di daerah BTP. Jadi pelaku dan korban ada hubungan atau check-in sama atau seperti apa? Jadi pelaku dengan korban ini ada hubungan asmara. Sudah sekitar 1 tahunan lah. Motifnya seperti apa? Pelaku ini merasa cemburu karena korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Dia ini korban diracun seperti apa? Jadi untuk modusnya, korban ini dalam posisi tidur dibangunkan, kemudian sebelumnya pelaku sudah mempersiapkan obat penghilang rasa nyeri sebanyak 4 butir, kemudian digerus dan dimasukkan ke dalam botol aqua. Pada saat sudah disiapkan, korban dibangunkan kemudian dicekoki oleh minuman yang sudah dipersiapkan tersebut. Oh, berarti itu penyebabnya sehingga korban itu Ya, meninggal. korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kini pelaku yang telah diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana langsung diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja meninggal dunia usai mengalami luka bacok saat sekelompok remaja bersenjata tajam terlibat aksi tawuran di Bekasi, Jawa Barat.
Petugas mengamankan sejumlah tersangka berikut barang bukti senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Underpass Tamu Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 5 Juni 2026. Di tengah keributan, salah seorang korban terjatuh setelah terkena serangan dari kelompok lawan. Bahkan meski korban sudah dalam kondisi tak berdaya, korban terus diseret oleh pelaku, hingga akhirnya korban meninggal dunia akibat luka bacok. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung. Kronologisnya, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, pelaku berinisial NA, B, MP, N, dan AS berkumpul di sekitar underpass. Kemudian pelaku dengan inisial AS mengajak kelompoknya untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama dan disetujui oleh pelaku yang lain. Kemudian pelaku N dengan inisial N dan B sudah menyiapkan senjata tajam jenis celurit, lalu kemudian para pelaku yang lain membawa senjata tajam masing-masing, yaitu celurit. Kemudian pelaku inisial B menggunakan copet. Selanjutnya, kelompok ini melihat kelompok lawan, kemudian mengejar kelompok lawan yang masuk ke dalam gang. Kemudian pelaku dengan inisial MP menyabet korban ke arah paha. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal 80 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Saat ini petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk dalam daftar pencarian orang karena diduga sempat menyeret korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Viral di media sosial, pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor menjadi korban penganiayaan 2 orang preman saat melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru, Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu sore 3 Juni 2026. Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku bernama Ferry dan Wahyu. Hasil interogasi petugas, aksi kedua pelaku dilatar belakangi masalah hutang piutang senilai 30 juta rupiah. Peristiwa penganiayaan secara brutal yang dilakukan kedua pelaku terjadi saat pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor diduga menolak melintas di terowongan karena adanya tawuran antara 2 kelompok remaja di perlintasan rel kereta api. Oknum preman ini meminta keduanya untuk melintasi terowongan, namun keduanya mengaku takut akan menjadi korban salah sasaran akibat tawuran. Karena ditolak, kedua pelaku marah dan emosi. Satu pelaku kemudian menendang si wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Sementara pelaku lain memukuli si pria berkali-kali hingga babak belur. Selang beberapa jam setelah kejadian, kedua pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tidak jauh dari terowongan tempat keduanya melakukan aksi penganiayaan. Keduanya sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Petugas menyita barang bukti 1 pucuk softgun, 7 buah tabung airsoft gun, 3 jarum softgun, serta 1 botol amunisi airgun. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis, Kamis 4 Juni 2026 siang, mengatakan kedua pelaku berinisial Z dan J kini sudah diamankan petugas. Pada saat itu di terowongan itu telah terjadi tawuran. Nah, karena situ ada tawuran, ini macetlah kendaraan ini. Si 2 orang pelaku ini di situ sebagai pengatur jalan atau yang biasa kita kenal dengan nama Pak Ogah ya. Biasanya kita kenal dengan nama Pak Ogah. Jadi dia ini ingin melancarkan arus lalu lintas ini pada awalnya. Nah, kemudian adalah lewat sepasang suami dan istri tadi ini, yang mana mereka ini adalah korban penganiayaan dari 2 orang pelaku ataupun Pak Ogah ini. Nah, di situ dari si pelaku nyampaikan kepada si korban
lewat, maju. Kau bikin macet aja di sini, katanya. Cuman dari si korban menyatakan, Pak, maaf Pak, saya takut maju karena posisi saya sekarang lagi hamil kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut di situ. Si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan, di situ akhirnya dia melakukan penendangan. Keduanya merupakan saudara kandung yang selama ini menjadi Pak Ogah di ruas jalan bawah terowongan kereta api Jalan Baru Tembung. Kedua tersangka kini masih dalam pemeriksaan di Mapol Restabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menangkap 4 orang debt collector pelaku penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di kota Serang, Banten. 2 pelaku ditangkap usai kejadian, sedangkan 2 pelaku lainnya diamankan di wilayah Balareja, Tangerang, Banten. Aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menangkap 4 orang debt collector pelaku penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di kota Serang, Banten. 2 orang pelaku ditangkap usai kejadian, sedangkan 2 pelaku lainnya diamankan di wilayah Balaraja, Tangerang, Banten. Petugas menangkap keempatnya bersama barang bukti 2 unit telepon genggam, 2 unit kendaraan operasional, Fortuner, serta surat tugas debt collector. Selain itu, petugas juga menemukan fakta lain, yaitu kendaraan operasional para pelaku yang menggunakan plat nomor palsu. Kasus penganiayaan yang menimpa 2 anggota satuan BRIMOB ini terjadi beberapa hari lalu di kota Serang. Kedua korban mengalami luka sobek akibat dibacok sejumlah debt collector saat mencoba membelah istri dari salah satu korban yang dihadang oknum penagih hutang saat pulang kerja. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan, selain 4 pelaku, masih ada 6 pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang atau DPO yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diketahui berusaha menarik paksa 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2024 milik korban. Dalam aksinya mereka melakukan intimidasi, pengancaman, hingga pelemparan batu. Yang bersangkutan memintai sejumlah uang dari si pemegang unit ini. Jadi apabila berhasil memberikan sejumlah uang, kendaraan dilepas kembali. Tapi apabila tidak memberikan sejumlah uang, kendaraan tersebut akan diambil oleh Matel ini. Dan untuk kendaraan ini sendiri, itu ada yang diperjualbelikan sendiri oleh yang bersangkutan oleh para Matel ini. Dan bahkan tidak disetorkan ke leasing yang memberikan tugas, namun dipakai untuk operasional sendiri oleh para Matel ini. Selain dengan bukti, salah satunya ini 2 unit Fortuner ini. Dua-duanya ini adalah kendaraan milik leasing, tapi tidak diserahkan kepada leasing, tapi digunakan operasional, yang mana dalam pelaksanaan dengan menggunakan sejumlah plat nomor palsu. Jadi plat nomor palsu ini kita jumpai di bagasi kendaraan operasional para Matel ini. Atas perbuatannya, para pelaku kini dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan, pengancaman, serta pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan pada kasus ini masih terus didalami oleh penyidik Polda Banten. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Video detik-detik penghadang mobil yang diduga ditumpangi bandar narkoba di Waikanan, Lampung viral di media sosial. Kapolsek Baradatu terpental setelah mobil pelaku nekat menabrak kendaraan patroli polisi saat berusaha melarikan diri. Rekaman video amatir yang viral di media sosial ini memperlihatkan detik-detik mobil menerobos penghadangan yang dilakukan kepolisian di depan Mapolsek Baradatu, Kabupaten Waikanan. Untuk menghentikan laju kendaraan, polisi memposisikan mobil patroli melintang di Jalan Lintang Sumatera. Namun pengemudi justru nekat menabrak kendaraan patroli dan terus melaju melarikan diri. Akibat tabrakan keras itu, Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo yang berada di samping mobil patroli ikut terdorong dan terpental hingga beberapa meter. Petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil menemukan mobil sementara pelaku yang diduga bandar narkoba melarikan diri. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto mengatakan, peristiwa penghadangan ini merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Waikanan.
Dalam kasus ini, anggota lebih dahulu menangkap 3 tersangka berinisial MU alias Midin, NS, dan ECR di 2 lokasi berbeda dengan total barang bukti sabu seberat 32,83 gram. Kapolsek Baradatu dengan sigap mengeluarkan mobil patrolinya untuk melakukan pengadangan dengan menggunakan body paste dan senjata yang ada di Polsek Baradatu. Tanpa disangka-sangka ternyata pelaku nekat menabrak sisi kiri belakang dari mobil patroli Polsek Baradatu, dan sebenarnya di sebelah kanannya ini ada Pak Kapolsek Baradatu terpental. Hingga kini Satres Narkoba Polres Waikana masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap para pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Waikana, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. 2 pria nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor temannya sendiri di kawasan Jalan Mabhar, Taman Sari, Jakarta Barat. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Buser Polsek Taman Sari membekuk kedua pelaku saat tengah tidur di dalam rumah kontrakan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Inilah detik-detik kamera CCTV merekam aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan permukiman warga di Jalan Mabhar, Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang mengenakan helm ojek daring ini menyasar sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah. Hanya dalam waktu singkat, pelaku langsung membawa sepeda motor incaran dari lokasi. Sejumlah warga yang sempat memergoki aksi pencurian sepeda motor sempat berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku, namun usaha warga gagal. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, tim Buser Polsek Taman Sari bergerak cepat menangkap pelaku berinisial HW ketika tengah tidur di dalam rumah kontrakannya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut Kapolsek Taman Sari, Kompol Bobi Muhammad Zulfikar, aksi pencurian ini diotaki teman korban sendiri dengan modus pinjam pakai sepeda motor korban. Hasil penjualan sepeda motor seharga 10 juta rupiah digunakan pelaku untuk kebutuhan biaya sewa rumah kos. Pelaku merupakan berteman ataupun masih ada hubungan pertemanan dengan korban, yang dimana modusnya pelaku ini atas nama S, dia meminjam kendaraan bermotor tersebut kepada korban, kemudian dikembalikan, namun modusnya si motor tersebut dibobol pakai kunci terlebih dahulu, sehingga seolah-olah kendaraan itu mati, namun ternyata masih bisa digunakan. Setelah itu si pelaku atas nama S yang merupakan teman dari korban ini mengembalikan motornya, dan pelaku H ini langsung mengambil kendaraan bermotor tersebut. Setelah menangkap pelaku, polisi yang melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu pelaku lainnya berinisial S yang merupakan teman korban. Kini polisi pun memburu penadah sepeda motor korban yang dijual para pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut kembali mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dalam operasi Jaran Lodaya 2026. Polisi menangkap 3 orang pelaku dan mengamankan belasan sepeda motor hasil curian. Satreskrim Polres Garut berhasil mengembangkan kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang menjadi target operasi dalam operasi Jaran Lodaya 2026. Sebanyak 17 unit sepeda motor berhasil diamankan petugas, berikut menangkap 3 pelaku, yang salah satunya merupakan residivis dalam kasus serupa. Penangkapan dilakukan setelah polisi mengembangkan penyelidikan dari sejumlah laporan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Garut. Menurut polisi, para pelaku kerap menyasar sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi, halaman rumah, hingga area publik yang minim pengawasan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan mata astak dan kunci letter T untuk merusak sistem kunci kontak kendaraan. Dengan cara tersebut, sepeda motor dapat dibawa kabur hanya dalam hitungan detik. Adapun pasal yang disangkakan oleh kepada para tersangka yaitu pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Korban ini ada 3 orang, yaitu yang pertama saudara Rosadi, yang kedua
saudara Lia, yang ketiga saudara Muhammad. Adapun dari ketiga laporan itu kita sudah menetapkan status dari pelaku sebagai tersangka dan sekarang posisinya sudah dilakukan penahanan di rutan Polres Garut. Selain belasan sepeda motor, petugas juga berhasil mengamankan 1 buah handphone, 1 buah mata astag, dan 1 buah kunci letter T yang diduga digunakan pelaku saat beraksi. Kini para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di rutan Polres Garut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Pemirsa, seorang wanita Parubaya di Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka parah di kepalanya. Diduga korban dibunuh usai dirampok karena sejumlah perhiasan milik korban raib. Warga di Dusun Cene, Desa Lagaruda, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, digegerkan oleh penemuan jasad seorang wanita bernama Momi Deng Paleng. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dengan kondisi luka parah di bagian kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Sebelum ditemukan tewas, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam rumah korban. Namun saat warga datang, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas korban seperti kalung, gelang, dan anting seberat 33 gram juga raib. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani otopsi. Jadi sementara kita duga adanya pencurian dengan kekerasan. Terus korban ini Pak, di jenis kelaminnya Pak? Korban perempuan, sementara sekarang kita sedang melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Diperkirakan korban Pak berumur berapa? Umur kurang lebih 56 tahun. Terus mengalami luka apa Pak? Sementara waktu kami melakukan olah TKP terdapat luka di bagian jidat. Iya. Terus motif ini kalau ditangkap apa yang hilang di dalam rumah kekerasannya? Bisa dijelaskan sedikit Untuk motif sementara kita melakukan penyelidikan, mungkin setelah penyelidikan kemudian kami jelaskan terkait motif dan sebagainya. Ada yang hilang barang di TKP Pak? Ini yang sementara kami lakukan pendalaman, melakukan penyelidikan. Usai menjalani otopsi di Bidokes Polda Sulsel, jasad korban langsung dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan pihak keluarga pada tengah malam. Pasca pemakaman, tim Inafis Polres Takalar bersama tim forensik kembali melakukan olah TKP lanjutan di rumah korban. Dari lokasi ini petugas menyita sejumlah barang bukti baru yang diduga kuat berkaitan dengan kasus ini. Pihak keluarga pun berharap polisi dapat segera menangkap pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas. Awal mulanya itu Kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu ternyata tetangga merapat, didapati korban sementara jatuh begitu, kemudian berlumuran darah. Menurut informasi itu Kak, ditemukannya pertama itu di WC. Di kamar mandi. Luka yang menurut informasi itu Kak, katanya ada luka di kepala. Itu juga di kepala lagi? Sama di mana gitu lagi. Yang jelas yang paling kentar itu kepala, terus didapati banyak darah di bagian wajah begitu. Semacam luka apa itu Pak? Awalnya warga mengira dia terjatuh lukanya begitu, mungkin karena benturan, tapi setelah dilihat-lihat oh ini bukan benturan, sepertinya mungkin hantaman benda tumpul ataukah seperti apa gitu yang mungkin dihantamkan ke tembok begitu. Menurut dari informasi yang beredar itu Kak, ada emasnya. Yang pertama itu kalung yang beratnya itu diduga 10 gram, kemudian emas yang lain itu ada jumlahnya kalau tidak salah 23 gram. Berarti total 33 gram? Total 33.
Hingga kini kasus dugaan pembunuhan dan perampokan ini masih dalam penyelidikan intensif Satreskrim Polres Takalar dengan memeriksa sejumlah saksi kunci. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi penganiayaan dan pembacokan kembali terjadi di kota Serang, Banten. 2 anggota Brimob Polda Banten dilarikan ke rumah sakit akibat tak sadarkan diri usai dianiaya dan dibacok. Penganiayaan dan pembacokan ini diduga dilakukan oknum debt collector yang terlibat cekcok saat berusaha menarik kendaraan korban. Inilah video rekaman amatir detik-detik aksi penganiayaan sadis yang menimpa 2 anggota Brimob Polda Banten di kota Serang. Kedua korban diduga dikeroyok oleh 11 orang sekelompok debt collector hingga kedua anggota Brimob ini menerima luka bacok yang cukup parah pada lengan bagian kanan serta luka sayatan senjata tajam di bagian kepala. Buntut dari peristiwa penarikan paksa ini, petugas berhasil mengamankan 2 unit kendaraan roda 4 berjenis Fortuner dan Avanza. Kabid Humas Polda Banten membenarkan adanya insiden berdarah ini. Kronologi kejadian bermula pada Selasa 2 Juni 2026 sore saat 2 orang debt collector mulai mengintai kendaraan yang dibawa korban. Memasuki pukul 10 malam, korban selesai dan sempat terjadi cekcok mulut dengan 2 debt collector. Tak terima, pelaku kemudian memanggil 9 rekan komplotannya. 11 orang ini kemudian menganiaya korban secara membabi buta dengan senjata tajam. Baik teman-teman media, perlu kami sampaikan dari Polda Banten tadi malam diawali adanya informasi beberapa orang yang diduga sebagai matel atau debt collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan milik anggota kita dari personil Brimob. Dalam penarikan paksa itu terdapat 2 orang korban personil Brimob dan saat ini sudah dirawat. Dari kejadian TKP dapat kami informasikan bahwa terduga pelaku itu berjumlah 11 orang. 2 orang berhasil diamankan dan saat ini dalam proses pengembangan. 2 orang tersebut sudah ditangkap, sudah ditahan di Direktorat Reskrimum Polda Banten. Korban ada dari anggota personil Brimob, itu luka di sebelah kanan, itu luka sabetan, kemudian kepala juga luka. Untuk pelaku juga kepala, kemudian ada lecet di pipi dan kakinya juga lecet. Berarti pelaku sempat dihakimi masa karena coba kabur gitu ya gimana? Sebenarnya perlu kami sampaikan di situ kan terjadi spontanitas karena ada tarik menarik, kemudian diteriaki oleh masyarakat karena masyarakat juga ikut mengejar. Jadi masyarakat mungkin geram pada saat itu. Tapi untungnya syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan, kita berhasil mengamankan, mengejar yang bersangkutan lari, dikejar, diamankan. Mobil yang dibawa lari pun kita berhasil amankan. Sekarang mobilnya ada di Polda. Kedua korban kini sudah sadarkan diri dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang penumpang bus antar kota antar provinsi atau AKAP ditangkap saat kedapatan membawa sabu seberat 614,5 gram di Terminal Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku yang berperan sebagai kurir ini ditangkap saat melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Inilah detik-detik penangkapan tersangka berinisial MN 30 tahun warga Kecamatan Ciak, Kuala Kota, Banda Aceh saat diamankan di dalam bus antar provinsi di Terminal A Betung, Jalan Lintas Palembang Jambi, Kelurahan Riba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Pelaku ditangkap saat melanjutkan perjalanan ke Jakarta melalui jalur darat. Petugas menemukan sabu seberat 614,5 gram yang dibawa pelaku. Selain barang bukti narkotika, petugas juga mengamankan 1 unit telepon genggam dan 1 tas sandang yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Kaur Penum Subbit Penmas Bit Humas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan mengatakan kasus ini terungkap berdasarkan informasi yang diendus anggota mengenai adanya pengiriman narkotika dari wilayah Sumatera Utara menuju Pulau Jawa melalui jalur darat. Tim kemudian melakukan pemetaan digital terhadap target dan berhasil mengidentifikasi bus yang digunakan serta ciri-ciri kurir yang membawa narkotika.
pada saat si tersangka akan melakukan perjalanan menggunakan bis, yaitu bis EPA Star, yang mana dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pencegatan, dan dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 614 gram. Dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah dilakukan penyidikan lebih lanjut dan pengembangan lebih lanjut di Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan. Untuk rencana barang bukti, kebetulan menggunakan trayek bis dari Palembang menuju ke Jakarta. Ini kurir atau bandar Bang? Berdasarkan jumlah barang bukti dan hasil keterangan tersangka di TKP, untuk tersangka dinyatakan sebagai kurir dan juga pengedar terhadap narkotika jenis sabu tersebut. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pemasok dan penerima barang di wilayah tujuan. Akibat perbuatannya, tersangka ditahan di sel tahanan Polda Sumsel. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten mengungkap sindikat spesialis pencurian kabel sinyal kereta api yang beroperasi di wilayah Banten dan Jawa Barat. 6 orang pelaku ditangkap karena diduga berulang kali mencuri kabel, tembakau fasilitas perkeretaapian, dan menjualnya kepada pengepul barang bekas. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil mengungkap tindak pidana pencurian kabel sinyal dan perangkat pendukung operasional kereta. Petugas menangkap 6 orang pelaku, yakni GR, AR, MH, AN, SY, dan AG. Para pelaku diduga kuat telah melakukan aksi pencurian sejak tahun 2024 lalu. Mereka menargetkan kabel tembaga pada jalur aktif kereta api untuk kemudian dijual kembali kepada seorang pengepul barang bekas. Dari 6 tersangka, 2 diantaranya yakni SY dan AG kini dilimpahkan ke Polres Bogor karena terlalu banyak beraksi di wilayah Jawa Barat. Sementara 4 tersangka lainnya diproses oleh Polda Banten karena terlibat aksi pencurian di area Stasiun Maja Kabupaten Lebak dan Stasiun Baru Kabupaten Tangerang. Aksi terakhir mereka terjadi pada Jumat dini hari 8 Mei lalu di sekitar Stasiun Daru, Kecamatan Jambe. Modusnya, para pelaku membuka beton penutup jalur, mengeruk tanah, kemudian memotong kabel persinyalan utama dengan menggunakan gergaji. Kasus ini terungkap setelah petugas PT KAI menerima laporan gangguan sistem persinyalan otomatis. Saat dicek, petugas menemukan 6 kabel counting head atau kabel penghitung roda kereta telah hilang. Akibat insiden ini, PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian material mencapai 248 juta rupiah. Untuk kejadiannya itu ada di 2 lokasi. Yang pertama itu di Stasiun Maja dan di Stasiun Daru. Dari keterangan dari para tersangka itu mereka sudah melakukan perbuatan tersebut dari tahun 2024. Kalau misalkan tidak segera diperbaiki oleh pihak PT KAI, itu akan menyebabkan terganggunya sinyal dari stasiun ke kereta api. Makanya setelah kejadian itu, besoknya itu segera diperbaiki dan diganti kabel yang dicuri oleh para pelaku, sehingga tidak menyebabkan kerugian yang berdampak terhadap keselamatan para penumpang. Kalau modusnya itu, para pelaku ini melakukan pencurian itu di tengah malam. Mereka awalnya itu mencari tahu kabel-kabel yang bisa dilakukan dicuri. Terus kemudian karena kabelnya itu berada di gorong-gorong, yang pertama itu mereka bongkar popping block. Betonnya itu mereka bongkar betonnya. Nah, karena kabelnya itu tutup oleh material tanah dan batu, mereka gali, terus kemudian dia potong, dia tarik, kemudian dia pelupas. Nah, tembaganya itulah yang mereka jual kepada pelaku penadaan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka kini terancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun kurungan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, warga Dukuh Wono 8, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah dibuat resah oleh kemunculan seorang pria misterius yang berkeliaran tanpa busana di kawasan permukiman. Aksi ini terjadi sejak 2 pekan terakhir. Aksi laki-laki misterius ini terjadi pada malam hingga dini hari.
dan sempat terekam kamera pengawas atau CCTV milik warga. Dalam rekaman CCTV, terlihat sosok laki-laki berjalan di jalan kampung yang sepi saat malam hari. Pelaku diketahui tidak mengenakan pakaian saat beraksi. Menurut keterangan warga, pria tersebut bertubuh kurus dan tinggi, berkulit bersih serta berambut pendek atau cepak. Aksi meresahkan ini umumnya terjadi mulai pukul 10 malam hingga 1 atau 2 dini hari. Kejadian terakhir dilaporkan terjadi pada Kamis malam pekan lalu. Tak hanya berkeliaran di jalan kampung, pelaku juga dilaporkan sempat melompat pagar memasuki rumah warga pada malam hari. Aksi ini membuat warga panik dan merasa tidak aman. Meski belum ada laporan kehilangan barang maupun tindak pencurian, keberadaan laki-laki misterius ini menimbulkan rasa was-was di kalangan warga, terutama bagi kaum perempuan. Kemarin itu jam 1 malam, itu udah berdiri di sini, yang lihat kakak ipar. Ya, terus kan aku mau tidur itu jam 2 atau setengah 3 malam. Ya pintu itu belum ditutup, ya kan. Jadi aku tutup pintunya. Habis aku tutup itu aku tidur. Kok kerasa ada yang lompatin tidur, terus langsung lari gitu. Ada suara jalan gitu juga kan. Habis itu ibu datang ke kamar, nyalain lampu teras sama lampu kamar. Bilangnya tuh ada orang yang datang gitu kan, kerasa gitu kan. Terus habis itu dicariin dari dalam, cuman lihat-lihat tok. Tahu tanya itu dianya lompat ke depan itu. Untuk meningkatkan keamanan lingkungan, warga bersama pengurus setempat kembali mengaktifkan ronda malam. Selain itu, patroli lingkungan pada jam-jam rawan juga akan ditingkatkan. Yang kami lakukan, kami menghimbau kepada warga, khususnya di 2 lingkungan ini untuk melakukan ronda, untuk memperketat ronda, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan semua warga. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas maupun petugas dari Polres Karanganyar untuk menyampaikan untuk minta solusi bagaimana supaya ini bisa teratasi. Aparat mengimbau warga agar tetap waspada dan segera melapor kepada aparat apabila menemukan orang mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Seorang buronan kasus pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung tewas usai ditembak petugas. Pelaku ditembak karena melawan dan berusaha melarikan diri saat proses pengembangan. Buronan kasus pencurian kendaraan bermotor berinisial JI tewas setelah diberikan tindakan tegas terukur oleh tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Sebelum meninggal dunia, pelaku yang ditangkap di wilayah Jabung, Lampung Timur itu melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri saat dibawa untuk pengembangan kasus hingga mengakibatkan seorang petugas terluka. Meski telah diberikan tembakan peringatan, pelaku tetap berusaha kabur sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur. Pelaku sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun kondisi kesehatannya mengalami penurunan hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter. Polisi menyebut pelaku merupakan bagian dari komplotan pencurian bersenjata api lintas provinsi yang sebelumnya telah diungkap di Tangerang. Bahkan pelaku juga pernah menodongkan senjata api ke arah petugas. Sementara berdasarkan hasil penyelidikan, JI diketahui merupakan pengguna aktif narkoba jenis sabu dan ekstasi serta residivis kasus curanmor. Pada saat dilakukan pengembangan di perjalanan, pelaku melakukan perlawanan secara aktif sehingga anggota kami terluka. Kemudian kami juga melakukan pengejaran kepada pelaku JI ini dengan memberikan tembakan peringatan kepada pelaku tapi tidak dihindarkan. Setelah itu kami lumpuhkan beliau karena luka-luka, kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara ke UGD untuk melakukan upaya perawatan. Setelah dilakukan perawatan dan keterangan dari dokter masih dalam keadaan sadar dan juga tanda-tanda vital baik, kami lakukan upaya pemeriksaan. Polisi kini masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan pencurian bersenjata api yang melibatkan pelaku, termasuk menelusuri keberadaan senjata api yang digunakan komplotan tersebut saat beraksi. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bus rombongan pengantin terperosok ke dalam jurang sedalam 2 meter di Garut, Jawa Barat. Belasan orang penumpang terluka. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Video amatir warga memperlihatkan kepanikan para korban kecelakaan di Garut, Jawa Barat pada Minggu sore 7 Juni 2026. Belasan penumpang yang mengalami luka dievakuasi menuju mobil ambulans. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Banjarwangi, tepatnya di tikungan Kampung Lembah Duhur, Desa Mulia Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sebanyak 15 penumpang termasuk pengemudi harus terlempar ke dalam jurang sedalam 20 meter. Bus jenis Elf ini pun kini ringsek di dasar jurang dan sulit dievakuasi karena medan yang terjal. Menurut keterangan saksi mata, kendaraan melaju kencang dari arah Singajaya menuju Garut Kota. Pada saat di tikungan, tiba-tiba kendaraan yang syarat penumpang oleng ke sebelah kanan, lalu terperosok ke dalam jurang. Menurut keterangan dari supir ini oleng gitu ya, oleng pas menemukan jalan yang gudukan kayak gitu, jadi langsung oleng, banting ke kanan masuk jurang langsung. Ini jurangnya berapa meter nih Kang perkiraannya Kang? Ini kurang lebih ada 20 meteran lah. Ini mobil ada penumpangnya gitu Kang? Penumpangnya ada 15 orang, 10 orang dewasa dan 5 orang anak-anak. Kalau yang luka-luka itu gimana sih Kang? Ada nggak? Luka-luka itu ada 5 orang dan sekarang sudah dievakuasi ke Puskesmas Banjarwangi. Kategorinya berat atau ringan nih Kang? Tadi menurut informasi, kebetulan saya tidak langsung melihat itu kategorinya ada yang ringan, ada yang luka serius juga. Oke, jadi udah dievakuasi ke Puskesmas sudah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belasan penumpang termasuk anak-anak yang mengalami luka dievakuasi ke Puskesmas Banjarwangi untuk mendapat perawatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga di sekitar kawasan Pasar Anyer, Kabupaten Serang, Banten dibuat panik ketika sebuah mobil sedan yang sedang terparkir di depan ruko kosong tiba-tiba terbakar. Warga sekitar tidak berani melakukan pemadaman dengan alat seadanya karena besarnya kobaran api. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan air dan berhasil memadamkan api setelah 30 menit berselang. Menurut keterangan petugas kepolisian setempat, yang terbakar ini baru diparkirkan di lokasi oleh pemiliknya. Namun percikan api tiba-tiba muncul dari bagian kap mesin depan. Kuat dugaan kebakaran akibat adanya hubungan pendek arus listrik pada sistem kelistrikan di bagian mesin kendaraan. Kita langsung cek TKP karena dekat dengan Polsek. Kurang lebih kita nyampe ke TKP 3 menit dari Polsek. Langsung kita kontak pemadam kebakaran di kecamatan. Seling 10 menit, pemadam kebakaran datang. Alhamdulillah tidak lama mobil dapat padam. Kalau penyebab karena apa? Masih kita dalami, cuman kita duga dari korsleting listrik mobil. Informasinya mobil juga baru diparkir Bang ya? Betul, baru parkir, kata pengemudinya baru parkir sekitar ditinggal 15 menit, terjadilah kebakaran. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Meski demikian, pemilik kendaraan diperkirakan mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Mobil jenis SUV ini dipaksa berhenti oleh sejumlah pengendara dan pengemudi ojol saat melintas di kawasan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah warga yang telah terbakar emosi kemudian melakukan pengerusakan menggunakan batu dan kayu hingga bagian kaca mobil pecah. Buntut dari aksi pengerusakan, salah seorang warga yang nekat menaiki kap mobil ketakutan karena pengemudi tancap gas. Tidak kehilangan akal, pemuda ini terus menghantam kaca bagian depan menggunakan batu agar pengemudi menghentikan laju kendaraan. Beruntung, mobil akhirnya berhasil dihentikan warga ketika terjebak kemacetan di putaran jalan Pasar Blok A. Menurut salah seorang saksi, insiden pengerusakan mobil terjadi pada Sabtu 6 Juni 2026 sore, di mana mobil yang dikemudikan seorang pria dewasa dikejar sejumlah warga dari arah perempatan Pejompongan menuju Tanah Abang. Dari teriakan sejumlah warga yang melakukan pengejaran, pengemudi diduga kabur usai menyenggol seorang pengemudi ojol. Mobilnya dari sono, nah pas sampai sini udah kacanya udah hancur semua. Dikejar sama banyak yang ngejar. Kenapa Mas itu? Kurang tahu, katanya ada yang ngomong ada yang nyenggol Gojek gitu, ada yang ngomong nabrak orang, tapi yang jelas nggak tahu. Soalnya korbannya nggak nyampe sini.
Korbannya nggak ada di sini, cuman mobilnya aja yang hancur di sini. Akibat kejadian ini, mobil mengalami kerusakan yang cukup parah dan pengemudi terluka di bagian wajah akibat terkena pecahan kaca. Menghindari amuk warga kian beringas, pengemudi mobil kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Tim Patra Kompi 2 Batalion D Pelopor Sat Brimopda Metro Jaya mengamankan 2 pemuda yang diduga terlibat transaksi narkoba di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Penangkapan berawal saat petugas melaksanakan patroli rutin pada malam hingga dini hari di wilayah Kota Bekasi. Saat menyisir Jalan Perjuangan wilayah Bekasi Utara, petugas mendapati sekelompok pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan dan segera melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dugaan aktivitas transaksi narkoba yang sedang berlangsung. Benar saja, 2 orang terduga pelaku akhirnya diamankan bersama sejumlah barang bukti beberapa paket tembakau sintetis. Barang bukti yang disita antara lain 6 klip tembakau sintetis, 1 unit telepon genggam, serta 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Setelah proses pengamanan, kedua terduga pelaku berserta barang bukti diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, pukul 3.35 WIB dini hari, saat melintasi patroli di Jalan Perjuangan Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, mendapati sekelompok pemuda mencurigakan. Tim segera melakukan pemeriksaan dan diketahui sedang melaksanakan transaksi narkoba. Berhasil diamankan 2 terduga pelaku dan barang bukti 6 klip tembakau sintetis, 1 HP, dan 1 sepeda motor. Selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anda kembali menyaksikan catatan kriminal pemirsa bersama saya Selis Regar. Seorang perempuan berinisial MA usia 40 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar hotel dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah. Korban diketahui tewas karena dicekoki obat keras oleh sang kekasih. Cinta segitiga di kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. Perempuan berinisial MA usia 40 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di Jalan Sungai Sadang Baru, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi setelah menerima laporan dari pegawai hotel langsung melakukan olah TKP. Karena menemukan sejumlah kejanggalan, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Sementara itu, unit Resmo Polda Sulawesi Selatan yang juga melakukan penyelidikan lanjutan berhasil mengamankan pelaku berinisial EB usia 40 tahun. Pelaku ditangkap di Jalan Kejayaan, kawasan Bumi Tamanan Rea, Permai atau BTP, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dari hasil pendalaman, polisi menemukan bukti tambahan bahwa pelaku tega menghabisi nyawa korban karena cemburu. Hubungan asmara keduanya diduga retak karena hadirnya orang ketiga. Sebelumnya, pelaku yang gelap mata nekat merencanakan pembunuhan ini agar korban seolah-olah terlihat bunuh diri. Faktanya, pelaku sengaja menggerus 4 butir obat pereda nyeri dosis tinggi, lalu dicampur ke dalam minuman ringan. Pelaku kemudian mencokoki korban yang baru saja dibangunkan dari tidurnya di kamar hotel. Aksi keji inilah yang menjadi jawaban atas misteri tewasnya korban dalam kondisi kaku di atas ranjang. Kami mendapat informasi pada hari Rabu sekitar jam 8 malam, terkait dengan adanya penemuan mayat di salah satu hotel di daerah Sungai Sadang Baru. Kemudian dari informasi tersebut, awalnya banyak yang mengira itu bunuh diri. Pada saat dilakukan olah TKP bersama dengan Dokpol, dengan Jatanras dan Polsek, kami menemukan beberapa kejanggalan. Dari situ ada beberapa kesaksian yang kami dapatkan dari pegawai hotel dan juga ada beberapa barang yang kami curigai. Dari situ, kemudian dari situ kami melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari saksi, keterangan dari pegawai dengan alat bukti yang ada. Kami melakukan penyelidikan. Akhirnya didapatlah si pelaku di daerah BTP. Ini pelaku dan korban ada hubungan atau check-in sama atau seperti apa? Jadi pelaku dengan korban ini ada hubungan asmara. Sudah sekitar 1 tahunan lah.
Motifnya seperti apa? Pelaku ini merasa cemburu karena korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Dia ini korban diracun seperti apa? Jadi untuk modusnya korban ini dalam posisi tidur dibangunkan, kemudian sebelumnya pelaku sudah mempersiapkan obat penghilang rasa nyeri sebanyak 4 butir, kemudian digerus dan dimasukkan ke dalam botol aqua. Pada saat sudah disiapkan, korban dibangunkan kemudian dicekoki oleh minuman yang sudah dipersiapkan tersebut. Oh, berarti itu penyebabnya sehingga korban Ya, korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kini pelaku yang telah diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana langsung diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Goa Sulawesi Selatan turun tangan mengevakuasi cincin emas yang terjebak di jari tangan seorang bocah perempuan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban terus merintih kesakitan saat petugas memotong cincin di jarinya. Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun terus berteriak kesakitan dan menangis lantaran tidak kuat menahan sakit saat petugas rescue damkar berusaha keras melepaskan cincin emas yang terjebak di jarinya. Proses evakuasi berjalan tegang di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas harus ekstra hati-hati saat mengoperasikan mesin gerinda mini dengan menggunakan selembar sendok sebagai pembatas agar jari korban tidak terluka. Setelah berjuang keras selama setengah jam, petugas akhirnya berhasil melepaskan cincin dari jari korban. Korban pun kini bisa bernafas lega usai jari tangannya terbebas dari jeratan cincin logam mulia yang membuat aliran darahnya tersumbat hingga membengkak kebiruan. Diketahui sebelumnya, orang tua korban sudah berulang kali berusaha melepaskan cincin secara manual menggunakan sabun dan minyak. Namun, upaya mereka justru membuat jari sang anak kian membengkak. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan darurat ke kantor damkar. Melakukan evakuasi pelepasan cincin kepada anak yang berusia kurang lebih 10 tahun yang merupakan anak yang berkebutuhan khusus, sehingga menjadi salah satu penghambat karena kita tetap memperhatikan psikologi anak tersebut sehingga tidak menimbulkan ketraumaan. Perlu kami himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Goa, untuk tidak mengenakan pada anak cincin yang sempit, karena cincin yang sempit ini bisa menghambat sirkulasi darah pada jari sehingga semakin bengkak dan semakin sulit untuk dilepas. Pihak petugas pemadam kebakaran mengimbau kepada para orang tua agar lebih waspada dan tidak sembarangan memakaikan aksesoris atau perhiasan kepada anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, cincin menyangkut di jari anak kerap terjadi. Ukuran yang kurang besar biasanya menjadi faktor penyebabnya. Dan untuk mengatasi cincin yang menyangkut di jari, berikut beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Dan tips yang pertama, pemirsa, rendam jari anak ke dalam wadah berisi air dingin atau air es selama beberapa menit. Kedua, manfaatkan cairan pelumas yang ada di rumah seperti sabun cair, minyak goreng, baby oil atau lotion pelembab kulit. Ketiga, tetap tenang dan jangan panik agar anak tidak ikut merasa ketakutan. Keempat, saat mencoba melepaskan cincin, posisikan tangan anak lebih tinggi di atas jantung selama beberapa menit. Kelima, jika cincin tetap tidak bisa lepas, segera bawa anak ke rumah sakit atau hubungi petugas pemadam kebakaran atau damkar terdekat. Demikian beberapa tips sederhana melepaskan cincin yang menyangkut di jari anak. Ingat pemirsa, kewaspadaan dan ketenangan adalah kunci utama dalam menangani situasi darurat pada anak. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.